Selamat pagi sahabat-sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Pagi ini kita bersyukur bertemu kembali di dalam Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Charles Manuputi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Sahabat-sahabat GPIB, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di hari ini kami akan mengawali seluruh kegiatan kehidupan kami. Namun kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi dasar di dalam kami melangkah dan melakukan karya-karya kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah bagi kami. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena akulah Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, satu orang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila kelak kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak akan lagi berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Tabut itu tidak akan muncul dalam benak dan tidak akan diingat lagi. Tidak akan dicari atau dibuat lagi. Demikianlah pembacaan firman bagi kita. Nabi Yeremia adalah nabi Tuhan yang hidup di tengah kekacauan spiritualitas umat Tuhan ketika mereka ada di pembuangan. Kekacauan spiritualitas umat karena mereka telah membelakangi Tuhan Allah, karena mereka telah menyembah kepada Baal, kepada berhala-berhala, kepada ilah-ilah lain. Dan ketidaksetiaan bangsa Israel ini tentu mendukakan hati Tuhan. Gambaran dalam relasi Tuhan Allah dan bangsa Israel diibaratkan seperti relasi suami dan istri. Namun dalam konteks ini, sang istri tidak lagi hidup di dalam kesetiaan hubungan dengan suaminya. Sang istri melakukan perselingkuhan, melakukan perzinahan, melakukan perbuatan-perbuatan yang telah menghancurkan relasi yang terbangun selama ini. Ketidaksetiaan dan ketidaktaatan bangsa Israel di dalam hubungan mereka dengan Allah membuat Allah harus membuang mereka dan Allah murka terhadap umatnya itu. Yeremia diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesan penting kepada umat itu, bahwa Allah akan kembali memulihkan mereka. Allah akan kembali menjalin relasi dan membangun hubungan yang intim dengan umat yang tidak setia. Di ayat yang ke-14 dari pasal yang ketiga kita baca tadi, Yeremia menyatakan bahwa Israel adalah anak-anak murtad atau istri yang sudah murtad kepada suaminya. Tetapi di dalam kemurtatan itu Allah ingin mengambil dan mengembalikan mereka untuk menjadi pasangan yang dapat berjalan bersama, menjalin kehidupan yang lebih baik. Ada beberapa catatan penting di dalam teks yang kita baca hari ini. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14 bagian B, aku akan mengambil kamu satu orang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga dan membawa kamu ke Sion, ke kota Allah, untuk kemudian membangun kehidupan yang baru. Dan di dalam niat Allah ini, kemudian di ayatnya yang ke-15, Allah menjelaskan bahwa ia akan mengangkat dan memilih
gembala-gembala yang sesuai dengan kehendak hatinya untuk menggembalakan umat Tuhan di dalam kehidupan yang lebih baik tentunya dengan pengetahuan dan pengertian. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dua catatan di ayat 14b dan di ayat 15 menjadi bagian yang penting untuk kita renungkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada umatnya, kepada bangsa yang dikasihinya, kendati pun mereka tidak setia, kendati pun mereka tidak taat, kendati pun mereka tidak patuh kepada Allah, namun kasih setia Tuhan Allah tidak pernah berubah. Cinta Tuhan kepada umatnya tidak pernah dibatasi oleh pelanggaran, oleh dosa, oleh ketidaksetiaan dan ketidaktaatan umat Tuhan kepadanya. Sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, tindakan Allah yang mengajak umatnya untuk kembali membangun relasi dengan Tuhan, sang suami yang setia itu, harus direspon oleh umat dengan tindakan pertobatan yang sungguh. Pertobatan yang sungguh bukan hanya tidak kembali melakukan dosa yang sama, tetapi mengalami perubahan, mengalami transformasi, mengalami tindakan-tindakan untuk membangun konsep kehidupan yang baru. Baik itu perubahan pikiran, perubahan di dalam sikap hidup, bahkan perubahan di dalam beriman. Israel diharapkan dengan terpilihnya orang-orang yang disebutkan di dalam ayat 14b tadi. Tuhan Allah akan kembali membangun sebuah kehidupan yang baru bagi umatnya di dalam hubungan sebagai suami istri yang diberkati. Tuhan juga berharap kepada kita, umat Tuhan, gereja Tuhan, untuk juga hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam pembaharuan, hidup di dalam transformasi di tengah-tengah kehidupan dan panggilan kita sebagai gereja hari ini. Tuhan mau kita semua menjadi partner, menjadi rekan sekerja, menjadi sahabat, bahkan menjadi istri yang setia kepada Tuhan di dalam membangun relasi dengannya di tengah kehidupan ini. Hari ini kita akan bekerja, kita akan melanjutkan seluruh aktivitas kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, mari hidup di dalam pertobatan, mari membenahi kehidupan kita, mari mengoreksi apakah relasi kita dengan Tuhan sudah kita bangun dengan baik dan bertanggung jawab. Ketika kita ada di dalam kesadaran ini, percayalah, kehidupan saudara, kehidupan kita semua, kehidupan sahabat-sahabat GPIB dimanapun saudara ada, pastilah akan selalu menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, Sang Kekasih hati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara ada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu di pagi ini bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, rutinitas kami, bahkan pelayanan kami di hari ini, kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami umat-Mu, kendati pun kami sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Namun kami belajar untuk bertobat, kami belajar untuk memperbaharui kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua, supaya kami dimampukan oleh Roh Allah untuk hidup di dalam pembaharuan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami, inilah kami umat yang Kau kasihi. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, selamat melanjutkan proses kehidupan kita, proses berelasi dengan Tuhan dan sesama.
Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi seluruh warga GPIB yang berada di kota besar, pedesaan, pesisir pantai, dan pedalaman hutan. Tuhan menyertai saudara semua. Tinggal menghitung hari, dalam beberapa bulan ke depan, persidangan sinodara yang GPIB ke-22 akan segera digelar di kota Makassar. 16 jemaat di Mupo Sulsabara telah siap menjadi tuan rumah di dalam perhelatan akbar gereja. Kami bangga untuk melayani saudara-saudara utusan dari seluruh jemaat di Indonesia. Mari bersidang dengan iman, mari terus berpikir bersama untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja di Indonesia tercinta. Jauhkan segala kepentingan pribadi dan kelompok dalam proses pemilihan kepemimpinan yang baru. Apapun suku dan budaya kita, di kampus manapun kita dibentuk, dari jemaat dan mupel manapun kita diutus. Ingatlah bahwa kita semua saudara dan keluarga di dalam rumah besar GPIB. Mari sukseskan persidangan sinodara yang GPIB ke-22 di Makassar, tanggal 27 hingga 31 Oktober 2025. Mari doakan, mari dukung, mari sukseskan pesta iman gereja di dalam persidangan